Manusia bodoh. Dan pemimpinnya itu kubu kiri yang kuat, kubu kiri yang belum bersalah, tapi kalau ditindak dia ngadu ke Tuhan. Bener nggak, Dam? Danger banget ini. Lu ngeblank ya? Gue blank banget. Dari tadi gue pengen nyampe ini kok susah banget. Kayak gue gak boleh lu berasa gitu. Ada energi yang lagi interfere nggak? Iya. Itu Luke. Ada yang ngasih tau gue tadi. Adek, sebaiknya hati-hati saja. Jangan terlalu gegabah untuk mendeteksi atau menggali orang ini. Lu tahu itu message dari siapa? Luke. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Jocelyn. Kamu gak mungkin menghilang tiba-tiba cetik ya? Oh iya ya. Ada Bang Adam. Nah ini gelap baru semuanya. Ada Elina, kalau ini ngeblank. Dan juga ada gue Bo. Dan hari ini kita akan ngobrol sih, portal sih jatuhnya nih ya. Segmen kita portal, podcast astral. Sebenarnya sih lebih kalah reaction dan juga deduksi tentang, sebenarnya udah lewat sih. Ini rencananya dulu itu tuh di bulan Februari Januari ini kan beritanya tuh ramai banget ya. Tentang salah satu perkumpulan SatanCon. SatanCon itu nama acaranya sih sebenarnya sih ya kan, di Amerika Selatan. Nah pertanyaannya adalah SatanCon ini lewat jalan tol nggak ya? Gak usah ditambahin. Bang, Lu tanya ke Aileen dong. oh ya Aileen. Nah SatanCon ini lewat jalan tol nggak? Kok nanya aku? Nggak apa-apa. Kira-kira lewat jalan tol nggak, Lin? Nah terus di diskon juga pak? So hari ini kita bakal ngebahas tentang SatanCon yang kalau nggak salah nih terlaksana pada tanggal 28 April hingga 30 April 2023. Dan ini belum sempat kita kontenin juga, tapi lagi rame banget di TikTok. Jadi baru ke-up lagi di TikTok mungkin ya. Ya ini juga banyak requestan juga gara-gara ke-up lagi, mulai viral lagi. Mungkin si para pengikut SatanCon itu kok gak enak ya? Belakangnya gak enak banget sih. Conference. Nah, iya, Satanic Conference ini, ya kan? Enggak apa-apa kok. Nah, itu tuh baru nge-uploadnya mungkin baru-baru kali ini kali ya. Jadi mulai rame di TikTok atau di media sosial. Nah, kita akan coba untuk reaction deduksi karena apa aja sih yang mereka lakukan di sana. Dan kalau nggak salah pemuka agamanya juga menunjukkan mukanya juga. Mungkin nanti kita coba scanning kayak gimana. Dan walaupun menurut gue mereka ini nih lebih ke arah ideologi aja sih gitu kan, bukan memang penganut setan atau kayak gimana. Tapi kan kita nggak tahu ya, bisa jadi itu kan cuma buat mereka tuh ke media gitu doang bilangnya. Apakah di hatinya juga, ataukah mereka memang ada ritual, ataukah seperti yang Bang Adam sempat bilang dulu kalau nggak salah ya, tapi nggak pernah di on air, gue lupa sih. Kayaknya mereka tuh cuma apa ya, cuma sekelompok kecilnya doang gitu loh, bukan yang besar-besarnya yang emang bener-bener sataniknya banget gitu ya. Tapi kita lihat nanti. Tapi sebelum kita mulai untuk portal kali ini, kita tampar dulu. Let's go. Oke, gimana nih menurut kalian tentang SatanCon? Tapi sebelum itu, nah, gue lagi mau minum kopi dulu nih. Kopi kenangan. Kopinya enak banget. Emang kita di endorse? Tapi ini adalah contoh buat kalian mau nge-endorse kita. Wah bisa banget loh. Mau kopi, mau susu, bisa. Langsung aja ya kan. Kontak ada di bawah ini. Nanti kalau beneran di endorse akan ada meja di sini, akan ada produk placementmu dan oke. Pancingan. Amin. Gue bingung, soalnya nggak ada di
di cara kita. Kaget aja. Iya dong. Heeh. Butuh pancingan kayaknya. Kontak person ada di bawah ini. Apa? Serasa ngemis. Kadang Nggak aku gitu. iri. Kadang kaget nggak kaget tetap cool asik. Kan Gitu. Langsung gitu. Gitu. Oke, so kalau gitu tentang SetanCon 2023 nih, kita mulai dulu dari kegiatannya. Kegiatannya apa aja sih yang ada di sana gitu kan? Jadi kegiatan di sana baca Al-Quran, baca Alkitab gitu kan. Alkitab kan dirobek kan. Tapi dirobek. Nah, jadi memang kegiatannya ya macem-macem lah ya. Berbagai acara tuh seperti presentasi ritual setan, widih katanya ya kan. Terus juga ada panel diskusi juga hingga pemujaan setan bersama-sama. Pemujanya itu kan mungkin lagu-lagunya kalau di gereja-gereja kan lagu rohani yang gimana kan. Ini lagu-lagu metal ya kan. Lagu-lagu apa aja sih yang dipasang tuh? Cherry Bell nggak ada kan? Nggak mungkin. Kamu cantik gitu kan. Biasalah lagu-lagu satanik apa aja sih? Hell Satan. Terus kalau nggak death metal yang kayak gitu-gitu loh, yang metal-metal, Marilyn Manson dan lain-lain gitulah. Terus Superman is dead. Enggak ya, itu enggak ya. Beda, itu punk. Itu punk. Dan lagi liriknya juga nggak ada, ngeritik pemerintah iya. Lu jangan spill lah kalau kita udah pernah datang ke sana. Kemana? Iya. SetanCon. Iya, lu jangan spill. Kayak kita tuh kayak kesana tau. Ntar orang pada tahu. Kabo, itu kan kemarin abis dari SetanCon kan ininya nemteknya sama tuh. Kuning, hitam kuning. Gue ngupil aja deh. Bau abis dari konser Payung Teduh. Cie. Soalnya gue stalking story-nya. Kan kita jangan stres-stres mulu, harus dengan Iya. musik gitu kan. Nah, tapi poinnya adalah di sana Bang Adam sebenarnya datang untuk meniru acara kayak gimana karena dia ingin membuat Adams Apple Con, ya kan? Tapi nggak lewat jalan tol. Ya, 18+ lah ya. Nah, oke lanjut. Jadi kegiatannya kurang lebih semacam itulah, ya kan, di SetanCon ini. Dan memang di sini tuh mereka yang kegiatannya itu ada video-videonya juga, ya kan. Tapi gua nggak tahu deh, kalau gue tampilin di sini bakal kena copyright apa enggak. Tapi lihat nanti tergantung editornya ya. Nah, poin-poinnya itu mungkin ada foto-fotonya juga lah ya. Kegiatannya tuh ada yang ngerobek Injil juga ya di situ ya. Bible. Bible The whole ya? thing malah. The whole thing ya. Ya nggak the whole, tapi basically hampir semuanya. Ya itu simbolis lah. Terus gue juga nggak ngerti itu mereka ngegetok keyboard apain ya. Terus ngerobek bendera Amerika juga. Mereka salah. Karena bukan, mereka tuh seharusnya mensupport Amerika. Karena yang nggak tahu juga lah. Gue ngeri nih tiba-tiba ada pemerintah Amerika yang nonton kan. Aduh, kena ban kita. Silakan bawa Kabo. Jangan dong. Nah, dari situ banyak banget lah kegiatan-kegiatan yang memang agak-agak miring gitu lah ya. Tapi ternyata banyak juga yang protes. Jadi di luar gedung itu juga dari berbagai gereja juga ya, gereja Kristen dan lain-lain memprotes acara tersebut gitu kan ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, menurut kalian nih bagaimana nih tentang dari SatanicCon ini nih di tahun 2023? Baru gue mungkin lebih ke arah dalamnya ya. Karena apa perlu gue jelasin dulu? Boleh. Oke deh. Jadi bisa dibilang nih si pembuat acara ini namanya TST. Jadi TST itu adalah The Satanic Temple gitu kan ya singkatannya, yang dimana dibuat oleh seorang pria nih yang bernama siapa nih? Didirikan pada tahun 2012 TST ini ya. Dan sebagian besar pemuja setan ini nih atau satan ini sebetulnya adalah ateis atau yang tidak percaya agama, dan mereka bahkan mengklaim tidak mempercayai kalau setan atau iblis itu ada. Gue bingung. Berarti percaya Tuhan. Nggak percaya. Tuhan. Kan ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Beda dengan agnostik. Nah, tapi ini di Satanic Temple ini menuliskan bahwa setan bagi mereka merupakan simbol martabat, kebebasan, dan individualisme. Bisa dibilang memang sih dari, gue gak ngerti ya, mereka melakukan perayaan begitu, tapi mungkin ideologinya yang diambil gitu kan ya. Karena dari konten-konten kita sebelumnya, ingat gak sih guys, banyak kayak artis-artis ya kan, di bayat lah bahasanya gitu kan, yang ke kubu kiri itu, mereka sebenarnya pun nggak terlalu yang gimana banget gitu kan, tapi ya udahlah yang penting gue sukses di karir gue, banyak yang kayak gitu kan. Mungkin lebih ke arah ideologinya aja. Apalagi banyak orang-orang kayak dulu tuh kayak yang kita kuak apa tuh namanya kayak Freemason gitu kan. Terus juga ada siapa lagi, Illuminati gitu kan. Beberapa orang kan yang ikut itu kan cuma lebih ke arah ideologinya aja gitu kan. Bukan lebih ke arah agamanya ataupun ke dalam dirinya untuk benar-benar apa namanya menghayati satan. Cuma berapa persen doang bang ya
kecil gitu kan, yang istri bilang mungkin bukan kepala sukunya ya, kepala itu yang gue ibadah bilang lah. ya waktu itu ya. Iya nggak sih gitu kan, tapi memang lebih ke arah ideologinya lah. Dan jadi TST itu menganggap setan sebagai simbol perlawanan atau pemberontak. Dalam sejumlah agama setan dianggap makhluk yang selalu melawan dan menentang Tuhan. Dasar ini TST menjadikan setan sebagai simbol gerakannya yang akan selalu melawan dan menentang otoritas yang berkuasa demi memperjuangkan kesetaraan keadilan. Gitu. Ini siapa sih nih nama orangnya nih? Lucian Graves ya kan nih. Cowoknya nih, cowok Lucian Graves. Ini mungkin bisa dideduksi juga ya. Nanti lihat gambarnya. Lucian Graves pendirinya. Oh, dia pendirinya. Iya. Nah, lanjut nih. Ada sosok lagi nih yang bisa dibilang sangat stunning banget di acara SatanCon itu adalah si Kellis Blight. Bacanya bener gak ya, Kellis Blight ya? Nah, Kellis Blight ini adalah pemimpin agamanya katanya ya. Kellis Blight. Ya, itu adalah aktivitas sosial dan juga model Amerika. Dia muncul sebagai dirinya sendiri dalam film dokumenter 2019 dengan judulnya Hail Satan. Dan si Kellis ini adalah anggota Badan Kepemimpinan The Satanic Temple International Council dan mantan Direktur Nasional After School Satan Club di Satanic Temple. Cantik-cantik tapi satanik. Tapi ya begitulah ya. Dan tujuannya dari SatanCon ini apa sih didirikan kalau katanya mereka ya. Jadi ini SatanCon ini didedikasikan katanya untuk wali kota Boston Michelle Wu. Setelah kelompok tersebut tidak diizinkan untuk menyampaikan doa setan di balai kota Boston. Ya iyalah anjay. Doa setan. Lu kalau bikin apa gitu kan, oke lah. Ini doa ke setan. Dan mendorong kebajikan dan empati di antara semua orang, menolak otoritas tirani, menganjurkan akal sehat dan keadilan praktis dan diarahkan oleh hati nurani manusia untuk melakukan pencarian mulia yang dibimbing oleh kehendak individu. Waduh, kelihatannya sangat mulia ya. Tapi tidak. Nah, langsung aja deh. Kali itu yang bisa gue sampaikan gitu kan. Dan menurut tim DA, bagaimana nih tentang SatanCon ini dari TST? Anjay. Nah, ini sekalian mereka scanning ya, guys. Ini ada acara yang keren juga. Maksudnya kegiatan mereka ada yang bernama Unbaptism. Anjay. Unbaptism. Berlawanan dengan baptism ya. Jadi ini Unbaptism ini nih kayak apa ya? Adalah di mana para partisipan ini nih atau partisan secara simbolis menolak janji-janji keagamaan yang pernah dilakukan pada mereka saat masih kanak-kanak. Biasanya setelah selesai upacara ini akhirnya diakhiri dengan perobekan Alkitab. Wow. Jadi mungkin waktu kecil mereka udah dibaptis gitu kan ya. Jadi ya dia unbaptism itu. Ini seru nih. Lucu juga yang kayak gini nih. Gimana? Kita mau main pinggir jurang atau main di jurang nih? Pinggir jurang dong. Biar kita tuh rame-rame kan tiba-tiba di apartemen diketok-ketok. Saya TST cabang Indonesia nih gitu. Oke. Got it. Apakah mereka sekedar ideologi aja? Kenapa? Tertarik gak sih buat masuk? Tertarik sih buat intelijen. Intelijen doang ya untuk masuk, untuk apa bang? Mengetahui apa? Ya mau tahu. Ya pengen tahu aja sih. Iya, pengen tahu. Pengen tahu aja. Isi dari wacana itu apa aja sih? Kalau dari surat kabar kan cuma terbatas ya. Kalau ikut langsung kan bisa tahu sebenarnya misi mereka itu apa sih? Terus lu ikut? Terus lu bakal join? Kalau ditanya kayaknya cuman eventnya ya. Eventnya. Bukan ajarannya. Biar tahu ya, buat pengetahuan ya. Iya. Nah tapi balik lagi, tujuannya itu yang gue bilang tadi. Memang lebih ke arah ideologi sih yang mereka. Tapi ya kalau ideologi doang kenapa harus ke arah sana? Mereka menganggap Satan itu tuh simbolik doang gitu kan. Tapi menurut lu nih dari foto-foto yang kita kasih, video-video yang udah gue kirim juga sama tim tim research kasih, gimana menurut lo? Ada energi gitu nggak sih yang berasa banget, yang keras banget? Nanti tinggal cut aja deh. Kellis Blight lebih bahaya ini, lebih pure dibanding Lucian Grave. Seriusan lo? Ya, lebih pure. Nanti gue jelasin. Nggak jadi deh, nggak cantik pas di sini, rambutnya hitam jelek, bagusan putih ya. Iya. sama Jesslyn cantikan mana? Asik. Jesslyn dong. Cantikan Bang Adam lah. Lu sama Eileen nggak punya pilihan, lu nggak mau digaji nggak gitu? Aku prefer Bang Adam aja lah. Yang bisa dicopot-copot kan Bang. Mas rambutnya hitam ya. Ini pakai apa nih, Jess?
Kenapa? Pakai apa sih? Aksesoris apa? BH. Oh, enggak. Itu kayak lingerie gitu gak sih? Tapi lambangnya lihat dong bang. Itu yang lu pakai, yang lu bilang bagus itu. Nih, itu bintang kebalik. Iya. Simbolik itu, ya kan? Kok bisa gitu ya? Bisa sekalian, tandanya keren dia. Si fashion stylistnya tuh bener-bener menghubungkan banget dengan satanik juga. Iya banget. Ya pastilah. Yang ini kan? Iya. Iya. Ini nanti ada Enggak, fotonya yang tadi ya. Kak Adam lihat tuh yang ini dia pakai apa? Oh, tahu aja Bang Adam ya sukanya yang kayak gimana ya? Gimana? Ayo, apa Bro Willy dulu, silakan Bro Will. Gue mulai dari dua tokoh utamanya dulu ya, Lucian Greaves dan Kellis Blythe itu. Ya semoga gue benar nyebut namanya. Iya ada, dua-duanya ada energinya. Jadi tadinya gue berharap ini cuma kayak sebuah kelompok yang mendekati radikal, kelompok fanatisme biasa lah ya, yang mendompleng hal yang udah terkenal di dunia, Satan kan, untuk menyuarakan aspirasinya Dan ideologi-ideologinya. dan memang benar sebagian besar begitu. Tapi kan kita harus lihat kepala ulernya siapa. In this case kepala ulernya kan untuk sementara kita melihat dua nama nih, Lucian Greaves dan iya mereka ditandain confirm, Lucian Greaves-nya dan Kellis Blythe-nya. Gua nggak bisa bilang mereka full satanik ya, tapi dari level energi dulu. Kalau Lucian Greaves ini kayaknya kurang stabil emosi dan energinya. Jadi dia di seluruh hingar-bingar ini yang gue cium tuh masih ada aura untuk ketamakan dan kekuasaan. Jadi kayak dia tuh kayak masih di balik satanisme, idealisme, ujung-ujungnya duit dan kekuasaan lagi. Kalau kata Die Hard Bruce Willis kayak it's all about the money gitu, istilahnya gitu. Nah kalau Kellis Blythe lebih composed, lebih stabil energinya, dan dia lebih pure yang gue bilang tadi. Dengan kata lain, semua orang butuh duit. Tapi kalau yang bener-bener kayak gue mau menyebarkan dan menyebarluaskan atau apa ya, mendistribusikan faham gue ini, itu lebih ke Kellis Blythe-nya menurut gue. Marketingnya. Dan dia motifnya lebih ke purity daripada kekuasaan itu sendiri. Dia lebih mampu ngontrol self greed-nya, ketamakannya. Nah kalau gue jadi para kubu kiri, gue akan pakai Kellis Blythe untuk jadi alat instead of Lucian Greaves-nya. Lucian Greaves ini dia ibaratnya kayak bisa distracted di tengah jalan gara-gara banyak emas, banyak harta dan yang lain-lain. Bisa distracted. Kalau siapa tadi? Kellis Blythe itu kuat. Intinya Tekadnya kuat, tekad keagama, konsentrasinya kuat, komitmennya kuat. keagamaannya maksudnya dalam artian. Paham dia apapun Iya, itu. paham dia gitu kan. Dia menyebutnya satanis ya terserah lah. Pokoknya whatever she's doing ya dia kuat sekali sih komitmennya. Kaget gue. Dan ada kok energi kubu kiri. Gue nggak bilang pasti satan langsung ya, tapi iya confirm ini kubu kiri. Tapi arahannya bukan untuk yang kayak mencelakakan dan yang lain-lain. Untuk sementara gue melihatnya masih alat. Gitu. Kan kubu kiri bekerja nggak harus lewat, nggak harus lewat penghabisan, pengrusakan, kebakaran atau kejahatan. Bisa cara yang lain. Nah, gue belum tahu agenda besarnya si Kellis Blythe ini apa, tapi yes, kubu kiri tercium, kerasa, signature-nya tuh ada. Dari yang lain mungkin? Mungkin bisa cek ke arah kegiatan-kegiatannya, apalagi ada video yang ngerobek Alkitab tuh. Itu sampai disorakin, ditepokin, weh gitu kan. Apakah itu sih basically cuma girang aja. Kapan lagi lu bisa nyobek Alkitab nggak dihujat orang? Iya kan? Itu. Itu kalau di Indonesia abis itu ngerobek kitab suci. Belum kan dia pure banget. Komitnya kuat dia. Setuju. Kenapa Jess? Udah giliran kamu ngomong Jess. Oh iya, Kellis Blythe. First of all, aku suka banget sama warna rambutnya dia. Keren banget. Yang kemarin yang warna putih. Itu aku suka banget. Oke. Terus kalau dari orangnya memang aku setuju banget sama Kak Willy. Iya, di sini dia udah bener-bener mengimani dan berusaha untuk mengajarkan pahamnya dia. Kayak gitu. Dia serius banget ini orang.
dibandingkan Lucien Greaves. Greaves. Iya. Sama sih. Yang aku lihat sama Kak Willy, Kabo. Kurang lebih kayak gitu. Lu setuju juga bro, Bang Anam? Aileen? Setuju. Gua, ya saya setuju. Gitu aja. Suara terus. bulat ya. Jadi lulus. Anda lulus dengan nilai IP 3, apa? Kok balik ke perguruan Aduh, tinggi Bapak lah. Bapak dosen. Oke, jadi, nah tapi kalau dari segi ritualnya nih, yang dia kalian lihat di situ, kayak gimana sih? Ada dimenik gak sih di sana? Ada demon gak sih bersorak-sorai juga? Videonya minim ya. Iya. Of course kalau cuma dari tim research, video yang memang pasti nggak semuanya kan. Gua nggak berasa energinya jadi satu. Misalnya gini, ini contoh analogi. Kita misalnya upacara tiap Senin nyanyiin lagu yang itu aja, bosen dan nggak berasa kusyuk kan. Tiba-tiba kepala sekolahnya ngomong di mimbar, kita mencoba akan menyanyi, ini kenyataan loh, kita menyanyikan coba lagu baru, lagu nasional yang ternyata ini gini, terus kita nyanyiin, kok enak ya, feel-nya beda nggak? Beda, karena kesatu anak-anak lebih serius, yuk coba nyanyiin, jumlah yang lebih serius dan lebih hanyut ke dalam lagu itu lebih banyak dibandingkan cuma ya udahlah formalitas atau. Nah ini ritualnya atau activity-nya, energinya tuh nggak ngejel. Ngejel tuh apa sih? Nggak nyatu. Jadi gue nggak berasakan ada satu energi yang menyatu. Ini bahkan jauh sih dibandingkan. Nah, aku pengen tanya, kalau dibandingkan dengan konten kita yang dulu gimana? Yang mana? Travis Scott. Kayaknya beda hal gak sih? Beda konteks deh kayaknya, beda konsep. Beda konteks. Tapi kalau dari segi energi, kencangan Travis Scott lah. jauh ya? Lumayan, signifikan. Karena itu memang udah dilakukan sama yang satanik, bener-bener satanik kali ya. Tapi gue gak tahu juga. Kalau kayak gini, gue bisa gak sih kalian kayak mungkin track memory dari si Kelly's Blight itu atau apa, ada korelasinya gak sih mereka dengan mungkin satanik-satanik yang besar gitu loh, kayak Freemason, terus juga ini balik lagi kan Freemason, Illuminati itu kan agak mereka di-block dikit. Apa? Si Kelly's Blight kayak punya protection, agak di-block dikit gue. Kayaknya ada deh, kayaknya ya. Dia mungkin About 50%, 50-50 ada kayaknya. Gue kerasa kayak dia benangnya ada ke situ-situ. Ya iyalah men, kalau misalnya dia benangnya nggak ada ke semua hal-hal itu, gimana caranya dia bisa jadi come pemuka out agama on top like this gitu loh. Aku boleh spill. Tadi aku dapat vision si Kelly's Blight itu tidur dengan selimut, tapi badannya tuh kayak naked. Terus udah gitu ada simbolik ular. Kayak dia bener-bener menyerahkan tubuhnya. Aku nggak tahu dia maksudnya itu bersetubuh atau enggak, tapi ke Satan itu. Ada memori kayak gitu, vision kayak gitu. Tandanya mungkin dia benar-benar sudah melakukan ritual yang benar-benar ritual kali ya. Ya gue nggak tahu juga sih. Nah kalau dari menurut kalian gimana? Jangan mute. Yang ini gue udah pencet mute-nya tuh. Anjir, gue dapat message darurat. Tunggu bentar. Kenapa? Wah ini nggak biasanya sih nih. Oke, nggak bisa dianggap remeh. Gue pasang kuda-kuda. Ada yang ngasih tau gue tadi, Dik gitu, sebaiknya hati-hati saja. Jangan terlalu gegabah untuk mendeteksi atau menggali orang ini. Lo tau itu message dari siapa? Luke. Jadi iya, gue rasa ini nggak bisa gegabah kita. Kenapa emang? Tandanya dia udah membuat perjanjian. Enggak, jangan berkorelasinya begitu. Tapi intinya sebenarnya dari tadi gue ngeliat si Kelly itu gue ngerasa, kok gede juga ya energinya. Gue pikir perasaan gue, kamu ngerasa gitu? Bener. Gede loh. Bukan ecek-ecek loh ini. Tapi gede dalam konteks apa, gue gak tahu. Dia gak ada maksud apa-apa. Dia gak bela gue. Dia juga gak mojokin gue. Intinya cuma simply bilang, naikin kewaspadaan gitu. Artinya bukan orang yang sembarangan terus dianggap cuma kayak paling cuma. Jangan dianggap remeh. Menurut lu gimana bang? Menurut lu? Oke, yang mana? Yang semuanya? Itu sih gue setuju sih. Kayak ada something aja di apa? Somethingnya di wanita ini bisa dibilang kayak apa ya? Sisi energi negatifnya tinggi bang. Gue nggak bisa menjelaskan karena belum scanning lebih dalam. Tapi gue setuju yang disampaikan Mas Willy. Oke, kalau gue lihat berdasarkan apa ya? Konteks pemahaman dari
SatanCon ini ya. Gue ngerasa kayak kaum Satan ini udah memulai misi perang dengan agama ketuhanan, Bang. Dengan sains dan kebebasan individu yang bertentangan dengan nilai ketuhanan itu. Jadi kan memang mindsetnya Satan tuh memang ngerasa dia lebih jenius daripada Tuhan dalam membuat sistem. Jadi, nah ini salah satu misinya dia nih, gitu loh. Jadi dia tuh mau meniadakan agama sebenarnya, dan dia bisa menguasai sistem kehidupan yang pada akhirnya dia bisa ngupgrade dan pengen nunjukin bahwa ya sistemnya Satan itu lebih baik ketimbang sistem Tuhan. Karena konsep sistem Tuhan kan bisa dibilang kayak berbeda tapi saling melengkapi. Nah, Satan dalam memahami sistem Tuhan tuh dia bukan melihat saling melengkapinya, Bang, tapi perbedaannya yang dia lihat, bukan melengkapinya. Nah, di sini pada akhirnya membuat kesenjangan di pemikiran dia sendiri, bisa dibilang gitu. Gue bingung, Bang. Tar dulu, Bang. Gue blank banget ya. Lu ngeblank ya? Gue blank banget. Dari tadi gue pengen nyampe ini kok susah banget. Kayak gue gak boleh lu berasa gitu. Ada energi yang lagi interfere gak? Iya. Itu Luke. Dari tadi gue diomongin terus. Nanti gue ngomong habis ini. Kelas sangkut, tabrakan nih energinya. Apa ada sangkut pautnya sama lu? Enggak. Beda. Dia ngasih gue info. Nanti gue sampein lewat mikrofon. Lu nyampein dulu gak apa-apa? Jangan, lu dulu aja. It's okay. Kalau menurut gue pribadi, konsep dari SatanCon ini kan bisa dibilang salah satu misi yang lu jadi kembali Adam 2018, Bang. Gak tau, ini gue dari tadi makanya gue gini-gini. Ini siapa sih? Aduh. Ya ini tandanya ngeblank nih. Gak tahu ya kenapa Bro Will. Lu dulu deh kalau transmission gue dulu ini. Oke. Semoga Adam gak ngeblank karena transmission gue ya. Transmission gue sama Luke asli. Dia bilang, pertama jangan gegabah terhadap orang ini. Ntar gue refresh ya. Inilah makanya nih kepada the clients, bukannya maksudnya gue pengen nyerobot omongan, tapi ketika udah hilang itu susah banget speed kayak begini nih. Antara lain yang gue inget. Tapi sayangnya, walaupun dia berbakat dan yang lain-lain, tidak segampang itu untuk menjangkau radiasi ke setiap pengikut. Dibutuhkan tidak hanya sekedar Satan, tidak. Dibutuhkan kompetensi kognitif, sinkronisasi energi dan kepintaran. Kami, kata Luke ini, kami itu maksudnya bangsa mereka ya whatever itu, angels, demon, fallen, arca, whatever gitu. Kami sudah tahu dari dulu manusia agak hopeless dalam hal ini. Makanya kubu kiri itu sangat senang jika kalau ada satu orang yang kompatibel dalam segala aspek, kepintarannya, energinya, IQ-nya, mentalnya, ketenangannya. Kami senang banget karena jarang. Andai kata dari 8 miliar manusia bumi, 50%-nya udah sepinter itu, kami nggak perlu repot-repot katanya. Nah, dan itu ada di Kelly's Blight gitu maksudnya. Tipe orang seperti itu Kelly's Blight. Tapi pengikutnya enggak. Jadi agak terhambat gitu loh. Lo pemimpin pinter sendiri, tapi pengikutnya agak doesn't work. Itu yang berusaha disampaikan Luke. Jadi dibilang kalau untuk dampak besarnya belum terasa katanya. Tetapi orang ini tidak bisa dianggap remeh. Kelly's Blight itu. Sekian. Out of transmission. Putus. Ada satu vision lagi. Kenapa? Dia kasih darahnya. Kayak ritual darah ya? Iya. Ya pasti sih. Bukan cuma ideologi doang. Mungkin dia karena sebagai pemuka agama juga ya pasti udah melakukan ritual juga. Tapi nggak tahu nih dia masuk ke tapi kan dia pembuatnya sendiri ya, TST-nya itu sih ya. Bukan cabang-cabang. Gue nggak tahu apakah mereka berafiliasi juga dengan cabang-cabang satanik yang lebih besar atau lebih awal, lebih tua sebelumnya yang boleh gue tambahin? Kental. Arahan dia tuh bukan, ini pasti Adam setuju. Nggak tahu dia setuju atau nggak. Arahan dia bukan ke supernatural. Arahan dia ke upgrade pikiran dan mengetahui dunia tuh gimana cara kerjanya. Bener nggak Adam? Iya, begitu. Exactly. Ini tipe yang menggunakan domplengan kubu kiri untuk kerja dengan cara humanity and rationalism, bukan supernatural. Jadi ini totally alirannya beda seperti yang kita Lawang Sewu, David Pick gitu kan, beda. Ini non supernatural. Ini udah full
Apa ya? Ya Kubu kiri ini. Kubu kiri, I don't know lah sebutannya apa. yang lebih ke arah ideologi dan Iya. lain-lain lah istilahnya ya, perubahan dunia. Nah, lanjutin Bang, lu bisa lagi nggak Bang? Udah Coba dapat. ya. Gue ngeblank tiba-tiba. Jadi kalau gue pahami dari konsep Satakon ini bang, sebenarnya ini salah satu misi dari pihak Satan lah bisa dibilang. Misi tersembunyi pihak Satan yang sedang memprogres, memprogres perang antara sains dan agama, gitu loh. Dia lagi mendebatkan di situ. Karena kenapa didebatkan? Karena balik ke pemahaman awal mindset Satan, bahwa Satan tuh berpikir bahwa sistem yang Tuhan ciptakan di bumi ini itu buat Satan itu banyak kurangnya, banyak lemahnya. Oke. Gitu. Karena waktu pas gua teliti, Satan itu selalu ngeliat dari sisi yang berbeda dari sistem Tuhan. Kalau sistem Tuhan kan berpikir bahwa dalam perbedaan itu kan saling melengkapi. Jadi yang kita fokuskan adalah melengkapinya kan, gitu. Makanya jadi satu. Tapi kalau Satan melihat dari sistem Tuhan, tapi dari segi perbedaannya. Nah, Satan nggak setuju di perbedaan itu. Nah, dari mindset perbedaan itu pada akhirnya dia berkembang, dia banyak belajar yang pada akhirnya dia pengen membuat sistem lebih baik daripada Tuhan itu sendiri, bang. Yaitu dengan cara mengupgrade manusia itu baik secara yang Mas Willy tadi sampaikan, Ideologi dan lain-lain. ideologi dan bahkan ya meracik apapun yang pada akhirnya mengupgrade manusia itu jadi berbeda, baik itu secara mindset ataupun fisik ataupun apapun itu, Cara pandang dan lain-lain. iya, pokoknya di situ yang pada akhirnya kan ini kan misinya kan harus meniadakan agama, wajib meniadakan agama. Iya. Pokoknya di situ baru dia bisa berhasil untuk mengubah konsep ketuhanan tersebut gitu kan. Tapi dia yang pertama dihadapin dia agak ini jujuran aja. Tapi yang dihadapin pertama kali sama dia itu agama Kristen dulu nih. Kenapa nggak agama-agama lain? Karena dia ngerasa agama Kristen ini Majority. bukan. Banyak kelemahan. Gue cek di memori mereka, dia ngerasa kayak, gue nggak tahu benar atau enggak, antara perjanjian lama perjanjian baru katanya banyak perbedaan. Iya, Dan Dalam konteks apa nih? gue nggak tahu, gue cuman kayak dapat berapa kalimat aja. Oh, di memori Iya, Kelly's Blood. iya benar atau enggak? Kalau yang kontradiktif sih, Banyak perbedaan. mendingan gue yang bantu jawab. Kontradiktif sih lumayan. Ya contohnya kan Yesus baru ada di perjanjian baru. Perjanjian lama belum ada Yesus, walaupun berarti berbeda dong. ini gue bukan tokoh Kristen ya, tapi gue mencoba tahu dari latar belakang. Namun kan nubuat-nubuat dan istilahnya apa ya, bahwa Yesus akan datang, Mesias itu dari perjanjian lama. Terus ada yang bilang juga, kok perjanjian lama Allah atau Tuhan itu begitu kesannya kayak kejam gitu, perjanjian baru penuh kasih. Paling di situ sih kontradiktifnya. Ya, jadi gue cuma hanya lihat sekutipan aja bahwa ini menurut pandangan mereka ya, bukan pendapat gue. Jadi banyak banyak kelemahan di agama Kristen pada akhirnya bisa disusupin karena dia merasa kayak iman orang agama ini kayaknya kurang nih, bisa gue belokin. Emang serem sih kutipan bukan pendapat sih, omongan gue yang barusan. Tapi ini salah satu schedule mereka nih, berperang dengan agama Kristen baru Islam. Habis itu Islam gitu. Ya karena memang yang majority di negara itu yang megang adik kuasanya yang rata-rata kan ya. Iya, karena jujur agama Islam itu emang nggak bisa di otak-atik biasanya. Mereka tuh harus diperangi. Hah? Iya, agama Islam tuh harus diperangin untuk kaum Satan kalau bisa dibilang. Jadi kak, dia merubah konsep. Nih, kalau gua baca berdasarkan memori ya, bukan pendapat gua. Untuk agama Kristen itu nanti diperangi berdasarkan mindset. Agama Islam nanti diperangi secara fisik. Itu yang gue rasa sih dari memori mereka. Memori dari siapa? Dari si pria ini bisa dibilang. Jadi ada momen kayak Pria apa sih? Oh, cowok lebih ini. ke cowok ya. Si siapa tuh namanya? Jadi cowok ini duduk dengan beberapa orang yang si orang ini sangat amat menegaskan ke dia, pokoknya ini harus berjalan.
kayak dia benar-benar kayak harus dipaksa harus berhasil dan dia dimodalin intinya. Oh, ada investornya. Ada investornya, ada yang modalin. Pertanyaan gue itu juga sih, ada orang nggak sih di balik mereka berdua? Karena mereka yang di depan layar mereka, tapi kan kita nggak tahu yang di belakang layar. Biasanya yang di belakang layar lebih besar. Ya pasti salah satu yang gue lihat di situ kayak gue pernah lihat kayaknya keluarga elit yang sering mampang di media sosial sih. Ada botak. Sih, tua sih dia. Oh, bukan botak ya? Bukan. Nah itu salah satunya. Terus apalagi ya? Di para pengikut SatanCon sebenarnya jujur bukan satanik aslinya sih bang. Paham mereka tuh bukan satanik, tapi mereka tuh cuman berharap dari sisi kayak kebebasan secara individu aja sebenarnya. Ideologi, kayak tersesat aja di situ. Jadi ikut-ikut ngerasa kayak wah tempat gue nih, gue nyaman nih di mindset ini. Padahal mereka nggak tahu. Mereka tuh lagi digiring ke arah yang pada akhirnya tuh kayak lebih parah lagi, lebih menjauhi konsep Tuhan. Tuhan harusnya nggak mau itu gitu, bisa dibilang. Intinya gini ya, mungkin orang-orang tersesat yang dimana nggak terlalu ekstrim pemikiran. Kalau kita kasih ideologi ekstrim, kan mereka ada self defense dong. Ya kalau langsung jadi satanik gitu kan. Tapi mereka dikasih yang ringan-ringan dulu nih. Jadi self defense-nya nggak yang kuat banget. Akhirnya dia menerima. Yang penting pelan-pelan dulu ideologinya sampai masuk, baru ketangkep. Ya mungkin kayak gitu kali konsepnya. Mereka adalah orang-orang yang menurut aku tuh logika banget. Jadi aku ngerasa para pemimpin ini menyampaikan sesuatu Bentar. itu. Kamu kenapa sih? Lapar atau apa? Jesslyn is not okay. Ngomong. Aileen dulu aja. Ngomong dulu, lapar atau ada yang mau disampaikan? Soalnya bener-bener nggak nyaman banget. Ini siapa? Biserat atau siapa? Manusia bodoh. Kayaknya sih Biserat lagi. Maksudnya dia ngomong manusia bodoh ke para yang di Satanikon itu. Ask her. Kok panas banget rasanya. Just tell me itu apa tadi? Atau kayak What was that? kayak dark force gitu. Pertama dari kepala, terus turun ke leher, terus di sini tuh kayak anget banget. Kamu ngerasa itu Biserat atau bukan? Pertanyaannya itu. Feelingku bukan. Oke sih, I told you bukan bisa dianggap remeh kayak Alice Blyton. Nggak bisa dianggap remeh. Waduh. Nggak bisa dianggap remeh guys. Jangan main-main. Dia langsung nyerang ya. Anjay. Gimana dong? Menurut lu bener bang? Yang kena serang? Dari mereka ada. Jesselyn nyerang? Enggak kena serang. Ya, dari tadi kita tuh lagi nggak tahu bang. Karena Lu kita aja ngeblank. berkoneksi ke sana kan sempat ngelihat wajah mereka, pasti kan kita berkoneksi energi itu di situ. Sama kayak orang lihat foto gua deh gitu. Sama aja sebenarnya gitu kan. Tapi pada akhirnya tuh kayak kita jadi aneh gitu loh. Jadi kayak nggak fokus, nggak tahu kenapa. Sorry, Aileen tadi belum selesai. Sorry. Iya. Go Lin. Lanjut lah. Jadi aku ngerasa Aman. Go ahead. Jadi aku ngerasa mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang logis banget. Jadi nggak bisa pendekatan mereka itu dengan cara ngomongin kayak iman apa gitu. Itu nggak masuk. Iya. Karena mereka banyak melihat perbedaan antara yang diberitakan di agama berbeda dengan realita hidup. Nah, makanya kenapa para pemuka agama ini menggunakan logika. Jadi pemasukannya itu yang aku lihat, aku bingung sih jelasin secara detailnya, tapi secara gambaran besarnya mereka masukin itu lewat logika dulu. Kayak misalnya kedamaian itu salah satunya yang aku dapatkan. Yang dijual sama mereka ya? Iya, kedamaian. Iya. Kedamaian itu salah satu yang dijual yang aku rasa, yang pada akhirnya orang-orang yang memiliki kepahitan hidup atau gak punya masalah dalam hidup memandang kedamaian ini kan sesuatu tuh, sesuatu harapan yang akhirnya lama-lama belok. Gitu. Terus mau lanjut dari hasil satu. Lanjut. Jadi aku merasa untuk kedua orang ini, baik yang laki ataupun perempuan itu sebenarnya tadi udah dijelasin sama mereka bertiga. Dan aku cuma mau nambahin kalau untuk yang laki-laki ini, aku setuju dia nggak mengimani si perempuan tadi. Karena si laki ini aku merasa dia masih punya ego dan kepentingan pribadi. Aku nggak tahu, kayaknya masa mudanya dia kayaknya punya masalah finansial. Itu yang salah satunya apa ya istilahnya yang jadi bukan sasaran. Bentar ya. Nah,
yang menjadi tujuan utama dalam hidupnya juga. Jadi keduniawian, ambisi itu ada semua. Nah, sedangkan sama yang tadi yang Kak Adam lihat di laki ini kan benar kan yang agama itu kan. Si Lucius ini. Aku lihat juga pokoknya. Lucian. Ya Kak Adam kali saudaranya. Tapi dia putih, Bang Adam hitam bukan. Nah, lanjut. biar nggak ngebleng ya kan. Nah, Gue dong ini nggak ngebleng. Ngerasa aku ngeliat vision yang serupa dengan Kak Adam punya. Aku nggak tahu visionnya sama juga. Dia ngeliat di perjanjian, bukan perjanjian sih, di Alkitab. Dia memang kayaknya sempat membaca Alkitab. Iya. Pasti lah orang-orang kayak gini pasti mau pelajari. No offense ya. Itu kayak mereka bentrokin dengan realita juga, nggak sesuai. Tapi ini bisa dibilang ya, caranya dia ini kan udah dipakai beribu-ribu abad mungkin ya menurut gue ya. Nggak abad juga sih. Ya udah beratus-ratus tahun juga. Until now aja kan banyak orang yang memang memiringkan ayat gitu kan istilahnya. Di Islam pun aja juga banyak yang kayak gitu kan. Jadi berapa ayat gitu kan, berapa dimiringin atau diubah istilahnya, pemikirannya jadinya menjadi tafsir yang berbeda gitu. Ya nggak Bang? Banyak kayak gitu. Nah, iya dalam artian kayak skemanya sama gitu kan. Si orang-orang kayak gini pemuka agama harus ngerti dulu juga sih. Maksudnya pemuka agama satanik ya. Ya kan harus ngerti dulu kan apa yang ya gue harus ngerti musuh gue dulu lah. Masa gue nggak mau pelajari musuh gue dulu gitu kan. Untuk ya bisa membelokkan itu. Ini salah satunya, tapi teman-teman jangan terlalu mendengarkan bagian yang aku omongkan sebenarnya. Salah satunya kan kalau di Alkitab itu mengajarkan mengenai kasih. Tapi pada faktanya lebih banyak penderitaan. Itu salah. Kalau yang di dia nih, dibaca memorinya dia. Iya. Makanya dia makanya dia lebih mengimani juga bagian yang si kaumnya dia. Baru segitu sih. Terus kalau yang si Elis ya, aku lihat lagi fotonya. Kalau yang Elis, aku berasa dia benar-benar mengimaninya itu sampai tahap dia rela melakukan apapun itu demi sekte ini. Intinya gitu. Tapi yang powernya gede emang kamu lihat. Karena dia sangat mengimani dan percaya energi negatif itu pasti akan lebih masuk. Iya dong. Iya. Nah, terus aku merasa dari si Kelis ini dia kayaknya dulu banyak ketakutan dan masalah yang akhirnya dia itu merasa ada apa dengan kalian semua? Guys. Banyak ngeblank. Ini musuh yang gak bisa dianggap remeh. We need to stop. Enggak, jangan lama-lama. Jess. Kenapa Jess? Hail Satan. Siapa yang ngomong? Fight it. I told you this is not something yang gue bilang gak bisa dianggap remeh nih. Ayo bantuin guys. Gak bisa karena dia gak punya salah. Bukan Jesslyn. Kita nyerang lawan yang kita belum. Mesti tadi kita doa dulu. Satu, doa dulu. Dua, kayak gue lengah. Gue pikir udahlah gue pakai bahasa gampang ya. Memang pengikutnya goblok-goblok semua, tapi pemimpinnya nggak bisa dianggap remeh, men. We're dealing dengan pemimpinnya, dan pemimpinnya itu kubu kiri yang kuat. Kubu kiri yang nggak punya salah, belum bersalah. Tapi kalau ditindak dia ngadu ke Tuhan, bener nggak Dam? Danger banget ini. Ngadu ke Tuhan? Ngadu dong. Sekarang gue misalnya jadi kubu kirinya ya. Oh Tuhan, saya kan belum bersalah apa-apa. Kok ada sekumpulan bocil scanning gue mau nyerang aku? Aku mohon keadilan. Punya hak nih. Bukan Satan ya, kubu kirinya. Fuck banget sih. Ini one of the toughest enemy. Musuh tersusah yang ditaklukkan adalah musuh yang belum berbuat kesalahan. Rijen bilang kalian salah banget bahas ini. We have to stop. Kalau nggak Jesslyn out of frame dulu deh. Biar kakak Adam Aileen nama closing aja lah. Iya. Kakiku sakit. Gue nggak dapat. Gak bisa, harus Jesslyn yang fight. Dari tadi senjata gue nggak keluar. Bener, kita agak salah nggak salah. Gue nggak nyangka sepowerful ini si dua orang itu. Harusnya doa dulu minta pertolongan. Kita salah langkah nih. Buru-buru juga sih. Are you okay? Lessons 101 tim DA, walaupun sudah pasti pengikut pasti petoeng, tapi never underestimate kepala ularnya, apalagi kalau itu human. Kenapa Jess? Tadi apa? Enggak, begini aja. Oke.
Iya, tadi pas mulai itu kan kayak aku doa gitu kan, terus mulai azan kan, itu dia kayak langsung pergi gitu. Jadi tadi tuh dia nyengkeram kaki aku. Bentuknya tuh dia tuh tua, dia punya mukanya tuh tua. Terus udah gitu kulitnya tuh warnanya kayak krem gitu loh. Krem, ya. Iya kayak krem gitu. Ya, krem aneh gitu loh, Iya, bukan krem kayak kulit aneh manusia. gitu. Kecil, terus kurus. Terus tadi pas ngomong Abang Adam gimana? Lagi ngomongin apa? Enggak, dia nanya. Gue lihat enggak. Gue bilang gue menutup koneksi sengaja. Gue nggak mau terdistract lagi kayak tadi. Oh, Lu bayangin Adam aja nutup koneksi lo. Gue ngebuka dan gue baru tahu this is enemy yang nggak bisa dianggap remeh. Ini actually salah satu yang terkuat. Bukan karena power supernatural ya, karena mereka belum berbuat tindakan yang melewatin batas. DA salah banget kalau iblis atau kubu kiri belum bertindak yang lewatin batas bersalah, terus kita gerak duluan. Salah gitu. Kita mendekati kesalahan itu sekarang. Belum berbuat kesalahan tapi mendekati kesalahan itu. oke deh. Kalau gitu kita beneran cut dulu. Kita kelarin azan dulu ya. Oke guys, kita udah balik lagi. Yeay. Tadi udah segar dulu, minum dulu ya, Jesselyn sambil nunggu azan. Azan juga udah stop. Gimana Jess? Tadi kamu ngerasainnya kayak gimana sih katanya? Iya, tadi awal-awal tuh ini aku mau jelasin tentang entitasnya dulu ya. Kayak yang tadi kan yang warna krem itu tuh yang di akhir. Jadi yang pas awal-awal tuh aku ngeliat ada iblis warnanya merah. Nah itu dia masuk kan. Bukan masuk sih, kayak embed gitu, kayak embed. Yang ngomong kalian bodoh itu. Manusia bodoh. Ya, mungkin begitu. Yang disangka Iya. kita kira Yang Zerot ke pas arah awal mereka gitu kan. Tapi setelah berapa lama kayaknya bukan. Dia ngatain kita. Iya. Iya, ngatain kita, Jis. Ngatain kita. Iyalah, manusia bodoh. Ya, maksudnya ngatain ke kita. Dia jenius yang si setan itu. Ya pokoknya iblis merah itu lah ya. Terus yang kedua ya itu baru yang bocil tadi itu yang kulitnya tua, yang warna krem. Terus. Oh, jadi dua? Ada dua. Wow. Terus udah gitu, ya ini ngomong lagi panas lagi nih. Tutup dulu, Jess. Bentar ya. Harus kamu yang cari caranya. Iya. Tadi pas awal-awal tuh ya, aku ngerasa tuh kayak orang pakai, nggak tahu, kayak orang pakai doping gitu ya berasanya ya. Jadi ada satu frame gitu di penglihatan aku. Frame-nya itu kayak sea gitu, Ocean. Ocean, pantai. Terus airnya itu kayak pasang, terus surut, terus pasang, terus surut. Terus udah gitu kayak sunset, terus sunrise, kayak dibolak-balik. Terus kepalaku kan sakit kan ngeliat itu kan. Terus udah gitu mulai tuh kayak berasa kayak di sini kepala belakang itu tuh kayak panas gitu, kayak panas gitu. Terus di muka di depan juga berasanya, aduh kok kayak panas banget gitu. Terus akhirnya aku coba nyari tahu kan, kayak aduh ini siapa sih gitu kan, Terus dia tuh kayak masuknya dari belakang sini gitu. Terus akhirnya aku coba, ya udah deh gitu, lu mau ngapain sih gitu. Akhirnya aku kayak coba ya udah agak embed dikit gitu sama dia, ya terus terjadilah seperti tadi. Dan kepalaku berat banget. Until now itu agak berat kepalaku. Tadi pas jalan juga agak oleng kepalanya. Agak oleng. Oke. Dari yang lain mungkin ada tambahan, Bang? Aileen? Ada tambahan? Kalau gue sih seru sih. Seru. Tapi nggak buka, kentut. Itu dia gue baru bilang. Seru tapi nggak buka. Kentut. Kayak hipnotis gitu, kayak ngeblank gitu, kayak sensasinya tuh pengen lagi rasanya. Ya udah lagi Bang, buka Bang. Coba dibuka. Buka. Buka Bang. Aku nggak tahu ya Kak, mungkin apa ini kalau orang ngobat mungkin rasanya gitu kali, kayak gitu nggak sih? Nggak tahu juga sih. Mirip. Tunggu. Pertanyaannya kenapa nanya ke Bang Adam? Nggak tahu. Oh aku lagi. Soalnya tampang Bang Adam ya tampang obat. Kalau tampang gua kan nggak tampang obat. Tampang obat yang di samping gua dong, kurus gitu kan. Oh iya juga ya. Gue terlalu Bener. Apa? Enggak, maksudnya kalau kamu pusing minum obat sakit kepala gitu loh. Kan langsung kepalanya hilang, cerdas. Enggak, kamu tuh singset. Tapi aku berasa yang merah tuh di kuat begini. Iya. Seru sih. Ya itu mungkin dari dua orang yang kita scan tadi kali ya, backupannya. Iya, backupannya kayaknya sih. Backupannya. Oke lah. Nah sekarang kita masuk ke closing aja kali ya. Kita nggak usah bahas lebih lanjut lagi, nggak usah nge-deep scan lagi. Sakit lagi. Poinnya gini, gue ada pertanyaan nih. Mungkin di luar sana di Indonesia juga gue yakin pasti adalah manusia-manusia ataupun organisasi-organisasi kubu kiri gitu kan ya.
gimana nih kita untuk membentengi diri kita nih untuk semakin imannya kuat. Dan mereka tuh kan pasti kan menjual adalah lebih ke arah logika, berpikirnya pakai logika, ya nggak sih? Imannya itu iman logika, bener nggak bang? Iya. Iya kan? Gimana nih cara kita membentengi itu bang? Gua. Dari lo silakan. Kalau dari gue sih balik ke penciptaan manusia sih. Yang gue tahu berdasarkan pengalaman gue dan belajar tentang dunia spiritual bang. Ya gue ngerasa kayak penciptaan manusia itu untuk melayani Tuhan bang, bukan melayani diri sendiri. Ego. Nah, gitu. Jadi ya balik ke konsep itu, melayani Tuhan. Kita boleh mikirin diri kita sendiri, tapi kita juga harus tahu nih tugas manusia itu apa. Yaitu melayani Tuhan yang ingin Tuhan mau secara, ya balik lagi, secara agama kita yang kita yakinin masing-masing. Itu sih. Biar kita nggak terlalu mikirnya tuh jauh dari apa ya? Dari ketuhanan itu sendiri bisa dibilang gitu. Itu sih kalau gue sih. Mungkin kalau gue garis bawahi gini, logika itu penting, ya kan? Untuk kita untuk berpikir lebih dalam lagi. Tapi kita lahir ini untuk melayani Tuhan, ya kan? Jadi kita pun logika itu dipakai untuk yang bener juga, bukan buat untuk ego ataupun mungkin hal-hal yang lebih ya ketoweng lah kalau ada kebebasan, ada kewajiban sih. Oh, ada sih. Kebebasan, ada kewajiban. Nah, jangan lupa aja, jangan terlalu bebas sampai lupa kewajiban kita sebagai manusia lahir di dunia. Oke, cukup dari Bang Adam? Dari yang lain, Bro Willy? Dari gue simple aja, dari gue bahwa dalam menjalani kehidupan spiritual atau ketuhanan tetap harus ada rasionalitas, tetap harus ada moral, tetap juga harus ada kepercayaan, iman. Gue menentang keras kalau full iman doang, full rasionalitas doang, yaitu gue menentang keras. Mendingan full moralitas daripada moralitas ditiadakan semua. Jadi gue ulangin, moralitas, rasionalitas, dan iman itu harus ada semua. Tanpa itu terjadilah radikalisme. Tapi ya moralitas kalau dimaksimalin juga nggak bagus sih. Contohnya nih, Bang Adam kebelet pipis, ayo pipis bareng, aku temenin. Nah kan gitu kan moralitas, Bang ingin membantu. Tapi kan kalau terlalu berlebihan kayak apa sih lu? Gitu loh. Enggak dong, itu balik. Contohnya gini, oh kamu belum hamil, yaudah sini aku bantu. Kan nggak mungkin, Ya kan nggak gitu juga lah. Terus kan ya elah. Wah, Aileen mainannya parah. Tahu gue lagi. Aduh. Kalau gua kan bilang Aileen kurus kan itu memuji ya. Bapaknya gitu kan? siapa? Lo, Zidane, atau Harry? Iya, di antara cowok berdua ini. Udah, lupakan. Aduh. Nah, dari Bro Willy? Ada pesan guys dari dia. Satu lu, ini aja. Ya. You are all invited. Oh, diundang. Tuh Bang, lu katanya pengen join kan Bang? Biar tahu doang. Suka nih gue begini. Oke, dari Aileen? Dari aku, jangan lupa dalam hidup itu pasti akan ada yang namanya ujian. Jangan lupakan itu. Dan memang manusia itu diciptakan keterbatasan. Ya memang itu kan dari awal penciptaan kita memang diciptakan kurang kan. Tapi jangan lupa kalau yang di atas, Tuhan akan selalu senantiasa untuk membantu kita. Kalau kitanya sendiri udah nolak Tuhan, ya udah kita kerja sendiri intinya. Ya intinya itu sih poinnya. Jangan jadikan akhirnya ujian-ujian yang ada itu menjadi kepahitan hidup sih. Karena ngelihat case-nya dari si yang siapa? Kelis itu, yang cewek. Dia berawal dari kepahitan. Cewek apa yang cowok? Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Dan dia masih sampai saat ini aku lihat di fotonya masih belum bisa menerima. Dia mau nyoba aku sekarang. Masalah as in diperlakukan seperti itu. Ya kan lukanya jadi nggak sembuh kan. Makanya dia mencari kebahagiaan di luar dari itu, kayak istilahnya tuh mencari suatu tempat yang bisa menerima mereka dengan baik. Tapi sayangnya tempat yang menerima perempuan ini ya arahnya ke yang tidak baik. Tuh, mungkin ketenangan yang tidak pasti ya. Apa sih itu jatuhnya? Ya itulah pokoknya. Dari Jesselyn, mau itu apa ada capek? Biasanya keris atau apa? Nggak apa-apa sih. Dia bilang ini baru permulaan sih. Ini belum berakhir. Barusan kan nggak tahu si kubu kiri itu mau mencobai gue, mau masuk. Gue bilang sama Jesselyn, oh dia mau nyobain gue. Terus gue udah siap
pasang kuda-kuda kan. Let's play gitu kan. Nyoba. Tahu ada suara lagi. Not now adik. Tahu siapa? Look lagi. Oke, gue ngikut. Jadi kayaknya bukan sesuatu yang harus dihadapi sekarang deh. Maybe some other. Wait. Kena dia. 2 kali dia begini ngintah, kesannya kayak memasuki hukum Tuhan ya. Nggak boleh. Terus gue tadi begini dikit, pung, dia gini. Berarti masuk perbatasan dia nih. Masuk perbatasan salah nggak salah. Lo ngerasa nggak gravitasinya dong? Oke, jadi ya. Pantesan aja gue tadi ngerasa berat juga. Kebanyakan makan kali. Iya, dia karena 2 kali pengen masuk ke kita, dia kayak melanggar sebuah perbatasan sih. Sebenarnya tadi udah salah aku juga sih. Salah kamu, dia juga salah juga. Iya. Dia nafsu, pengen nyoba ke kamu, nyoba ke kakak, udah. Iya sih. Coba siapa di sini yang nafsu pengen nyoba Bro Willy? Biar nggak tegang, sumpah biar nggak tegang. Tegang ya bang kita. Lu tegang apa? Mata lo kemana? Lo nanya kemana? Mata lo kemana ya bang? So, itu adalah dari Bapaknya beneran ini. Bapaknya. Bapaknya. Gue kalau nafsu tegang loh. Kayak misalnya nafsu marah gitu kan tegang banget. Iya, ototnya kan. betul. Alih-alih pesan lebih ke pesan dari mereka sih, dari kubu kiri sih. Gimana, mau disampaikan apa enggak? Serah boleh. Filter aja kalau jelek. Dia ngomong lagi. Dia tuh maksudnya iblis yang tadi. Tuhan tidak tidur. Kami juga tidak tidur. Message udah. Message lu jelek, bro. Setuju sih. Please, message lu jelek banget tau nggak? Gua Nggak juga ada artinya. Gimana? Just, Dia sampai kayak gini gitu. Iya. gue begadang sih kalau gue. Ya kan? Tuh kantong mata kita nih. Lihat. Oh gini. Ya, gue dapet akses sekarang. Lu tau nggak dia ngomong itu? Mungkin gue salah ya. Kelis pernah ngomong itu. Kelis. Kelis di depan mimbar. Nah, kayaknya seorang Kelis ngomong itu di American community, it worked. Ini gue bahasa Inggris ya. God didn't sleep, and so are we. We are not sleeping gitu. Terus orang Amerikanya kayak, begitu disampaikan lah Jesslyn, Tuhan tidak tidur. Iblis juga, what the fuck man? Beda kultur bro. Itu American ya? Kayaknya itu dia ngambil dari memori Kelisnya atau apa ya. Dia mulai sebel. Iya, dia mulai This is what I like. Kalau dia netral, gue susah nge-hijacknya. Iblis merah. Begitu dia nggak netral, begitu dia udah mulai nggak netral, dapet dah gue feelingnya. Mau yang lain nggak? Mau yang lain nggak? Jangan deh, jangan. Lu nggak mau ini? Kayaknya dia udah tahu sih. Oh iya. Tapi pernah digitu nama human? Sok, look lagi. Sudah katanya. Udah yuk, Gua yuk closing yuk. So, cukup. Dan itulah pesan-pesan dari tim Dea sekali lagi. Ya, semoga kalian resapi aja, ambil yang positifnya. Mungkin kita mengkomunikasinya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang seperti ini, dengan konten yang seperti ini. Tapi semoga dari konten-konten kita kali ini itu ada suatu hal yang bisa kalian ambil dan bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih taat kepada Tuhan. So, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di tunggu. Aus. Tenangan lagi. Closing dulu. Enak kan? Bisa 3 kali app flips, bisa kali 4 kali, tergantung ya kan. Langsung aja ada kontak person di bawah ini. Dan jangan lupa untuk beli merchandise Detektif Astral. Ini tolong diedit ya nanti ya. Jadi gak tidur ngeditnya. Gue kongko yang lagi jualan deh. Kan gak tidur kan, dia juga gak tidur. Jadi jangan lupa untuk dibeli. Linknya ada di bawah deskripsi untuk merchandise kita. Sampai jumpa. Tetap di Detektif Astral, bakal misterius dengan cara khusus. Sampai jumpa, dadah. See you guys.